Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulullah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi inna Allah ya'lamu rijalin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafa'ihim barakatin fid din wal dunya wal akhirah. وَيَجْعَلُنَا مِنْ حِزْبِهِمْ يَرْزُقُونَا مَحَبَّتَهُمْ وَيَدْعُونَا عَلَى مِلَّتِهِمْ وَيَحْشُرُونَا فِي زُمرَتِهِمْ بِالْعَافِيَةِ وَالسَّلَامَةِ لَهُمُ الْفَاتِحَةُ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا ونفعا والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid-darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila an qala sampai pada hikmah yang ke 133. Qala Imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari, ja'alahu laka aduwan liyukhwishaka bihi ilaih wa harraka alaikan nafsa liyaduma iqbaluka alaih. Artinya Allah menjadikan setan sebagai musuhmu agar engkau jemu kepadanya dan berlindung kepada Allah, dan Allah menggerakkan nafsumu supaya engkau tetap selalu menghadap kepada Allah untuk melawan hawa nafsumu. Ini makna terjemahnya.
Maka maksud dari hikmah ini masih bersambung kepada hikmah yang kemarin yang dinyatakan oleh Imam Ahmad Ibnu Athaillah bahwa setan tidak pernah istirahat untuk menggoda kita 24 jam tanpa henti. Setan senantiasa menggoda kita. Maka Allah menjadikan setan sebagai musuh bagi kalian. Maka itu sengaja diciptakan oleh Allah. Allah sengaja menciptakan setan untuk menjadi musuh kepada kita. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Fatir ayat 6, Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwan. Sungguhnya setan itu dijadikan Allah sebagai musuhmu, maka jadikanlah dia benar-benar sebagai musuhmu. Jadi Allah menjadikan setan, diciptakan setan itu untuk jadi musuh. Maka jangan pernah kita berkawan dengan setan. Betul-betul jadikan setan sebagai musuh. Kalau ditanya anak-anak kita, keluarga kita, siapa musuh utama kita? Setan. Karena ini dinyatakan langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita itu nggak punya musuh yang lain, nggak ada. Yahudi, Nasrani, orang-orang kafir itu bukan musuh. Musuh utama kita siapa? Setan. Nah, Allah menyatakan langsung, Allah menjadikan setan sebagai musuh untuk kalian. Maka setan tidak pernah lalai kepada kamu untuk menyesatkan dari jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala hingga di waktu engkau tidur. Jangankan meleknya kita, tidurnya kita saja setan masih gangguin. Apa gangguan setan waktu tidur? Ya dikencingin, ya dijadikan mimpi yang buruk. Ketika kamu bangun, kamu terngiang-ngiang pada mimpi kamu hingga kamu ketakutan. Itu kerjaannya setan. Jangan dianggap mimpi itu semua petunjuk dari Allah. Ada terkadang diciptakan, dimunculkan oleh setan sebagai musuh kita agar kita merasa takut kepada mimpi tersebut. Hingga kita nanti cari takwil, apa ya? Saya kok mimpinya begini, mimpi saya begini, kenapa? Memang sengaja Allah ciptakan setan menjadi musuh bebuyutan kita. Padahal setan itu kan berantemnya sama Nabi Adam ya, bukan sama kita, bukan. Tapi dendamnya setan sampai ke anak cucunya Nabi Adam. Dendam yang musuh bebuyutan sampai nanti nggak terima dia setan itu kalau ada anak cucu Nabi Adam yang akan bisa masuk surga. Selagi kita itu masih bisa masuk surga, itu setan belum berhasil menggoda. Tujuan setan bukan hanya menyesatkan sampai kita maksiat, kalau bisa sampai kafir, baru setan puas. Kenapa? Karena dia akan masuk neraka selama. Kalau belum sampai kafir, belum puas setan. Jadi terus digoda gimana caranya kita sampai keluar dari jalurnya keridhaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sampai berhasil, maka dia akan merasa bahagia. Dan setan selalu berupaya menyesatkan kalian bukan sendirian, bersama pasukannya. Setan itu punya pasukan, nggak sendirian, enggak. Kalau sendirian mah gampang, enteng.
Setan itu menggoda bersama pasukannya. Siapa yang di antara mereka yang jadi pasukan setan? Di antara pasukannya setan yaitu Sultanu Jair, para raja-raja yang zalim. Itu di antara tentaranya setan juga. Ada nanti yang namanya setan itu dari bangsa jin, dan ada setan dari bangsa manusia. Minal jinnati wan nas. Ada setan yang menggoda itu dari bangsa jin, dan ada setan yang menggoda dari bangsa manusia. Karena setan itu aslinya bangsa jin. Iblis itu aslinya bangsa jin, karena dia berbuat maksiat, ingkar kepada Allah, dinamakan setan. Manusia ya begitu. Kalau dia ingkar kepada Allah namanya setan juga. Setan lu sama. Ketika dia ingkar dari jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para raja-raja yang zalim ini diantar tentaranya setan. Kenapa? Ketika raja itu zalim, maka nanti bawahannya semua akan ikut zalim. Rajanya zalim, menterinya zalim, nanti gubernurnya zalim, wali kotanya zalim, sampai ke tingkat RT-nya jadi raja yang besar siapa? Presiden. Raja yang kecil siapa? RT. Raja kecil kan sama zalimnya. Kalau dia kok sampai zalim, maka RT juga termasuk pasukannya setan. Apa? Narikin pajak semaunya, bikin peraturan seenaknya, menghalangi hamba-hamba untuk ibadah. Itu setan-setan tuh. Siapa lagi selain mereka? Pedagang-pedagang yang curang. Tukang beras curang, tukang gula curang, timbangan dimainin. Kalau sudah atasannya kok pedagangnya curang, timbangannya kurang, nanti ke warung ya curang juga. Sudah pedagangnya curang, ke bawah curang. Nah, ini orang yang mengajak kita maksiat, maka dia juga bagian dari tentaranya setan. Siapa lagi? Para peminum khamr, orang yang tukang minum arak, para pemabuk, mereka juga pasukannya setan. Terus para pezina, orang yang suka zina, yang mengumbar hawa nafsunya tanpa ada malunya, wanita-wanita yang menggoda laki-laki, itu semua tentaranya setan. Orang-orang yang suka ghibah, ngomongin orang sono, ngomongin orang sini, apalagi bikin grup khusus untuk ngomongin orang. Kamu diajak masuk untuk ngobrolin si anu begini, nyaut sono nyaut sini, satu grup setan semua udah itu. Orang yang suka adu domba, ada nih tim-tim yang suka ngadu ke sini, diadu sono, masuk sono, ngadu kemari, masuk tentaranya setan. Dan yang lain-lainnya lagi, mereka semua yang mengajak kita untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka adalah tentaranya setan atau pasukannya setan. Jadi setan itu pada dasarnya adalah bangsa jin, tapi jin yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Abu Dzar, kata beliau, wahai Abu Dzar, selalulah engkau berlindung kepada Allah dari setan
bangsa jin dan setan-setan manusia. Rasul bersabda ini. Abu Dzar nanya, ya Rasulullah, apakah ada setan dari bangsa manusia? Rasul menjawab, ada. Mereka adalah manusia yang mengajak kalian untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu setan dari bangsa manusia. Malik bin Dinar, dia berkata, setan dari bangsa manusia lebih berbahaya dari bangsa jin. Kenapa? Setan yang bangsa jin paling kerjanya bisikin, selesai. Kalau setan manusia bayarin segala, bro ikut yuk, gue bayarin gratis deh. Kalau nggak tertarik, beneran gratis? Iya ayo, ikut. Gara-gara gratis lu denger. Lebih bahaya godaannya dari bangsa jin. Bahkan hewan pun bisa jadi setan. Enggak cuman jin, enggak cuman manusia, bahkan hewan-hewan bisa jadi setan. Diceritakan suatu hari Sayyidina Umar radhiyallahu an, beliau pernah menaiki seekor onta. Ketika dia naik ke atas onta, tiba-tiba perasaan hatinya berubah. Di atas onta itu dia jadi orang yang sombong, bangga diri, yang lain dianggap rendah. Sayyidina Umar pikir, nih kok saya jadi berubah begini. Yang tadinya nggak pernah merasa sombong, ketika naik kuda, naik onta, jadi merasa sombong. Kata Sayyidina Umar, turunkan aku dari setan ini. Begitu turun, berubah lagi perasaannya. Jadi ada setan-setan yang merasuk ke dirinya manusia, merasuk ke dirinya hewan. Jadi yang kadang kesetanan nggak cuma manusia, hewan juga bisa kesetanan. Nah, yang paling parah kalau setannya kemanusiaan, nah, takut juga itu. Jadi setan itu bisa menempel kepada apapun yang sampai bisa membawa kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang patung, dia di belakang patung ikut ngomong, orang sampai nyembah patung itu. Kadang pohon gede, maka orang kadang tunduk sama pohon gede. Ada lagi kadang jembatan kesetanan juga ada. Sampai supir-supir lewat dinding ada. Permisi mbak, cucunya mau lewat mbak, ada gitu. Apa bahaya gitu. Jadi dulu memang jin-jin itu kerjanya nongkrong di tempat-tempat angker, nongkrong di tempat-tempat yang serem, yang sepi. Orang yang lewat digodain. Terus maka mereka yang digodain itu nanti akan mencari dukun, minta jimat. Setelah minta jimat, ketika dia lewat situ lagi, nggak digoda sama jin. Bukan jinnya takut sama jimatnya, jinnya kerja sama dukun. Orangnya salah paham, dikira setelah dia pakai jimat, jin sudah nggak godain. Padahal bukan nggak godain karena takut. Lo sudah kena jebakan Batman gua, lo udah syirik kepada Allah. Gitu maksudnya. Jangan dikira kalau
Udah pakai jimat, jin takut sama jimatnya. Oh, yang bikin jimatnya jin-jin juga, bangsa-bangsa setan juga. Lo kira kok setannya berhasil kamu godain, ya kamu tertipu sama. Maka dengan demikian kamu sudah tahu bagaimana upaya setan untuk menggoda kita. Dan upaya ini setan yang demikian itu sengaja diciptakan oleh Allah sebagai musuh besar kita. Apa gunanya? Apa hikmahnya Allah menciptakan itu untuk kita? Maka dengan demikian ketika kamu sudah tahu betapa beratnya musuh yang kamu hadapi, kamu akan selalu berharap perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalian tidak akan mampu melawan semua musuh-musuh yang begitu banyak tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu loh maksudnya. Jadi Allah ciptakan setan yang banyak yang memusuhi kamu, di sono setan, sini setan, itu agar kamu nggak punya tempat untuk sendiri, agar kamu dimanapun minta lindung kepada Allah. Kamu nggak merasa bahwa diri kamu mampu menghadapi itu sendiri. Kalau kamu merasa bisa menghadapi itu sendiri, berarti kamu keluar dari hikmah yang diciptakan oleh Allah. Kamu gak akan mampu menghadapinya, gak akan. Dengan senjata apa kamu bisa menghadapi setan-setan itu, kecuali kamu diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menghijab, Allah menghalangi, Allah menjauhkan, baru kamu akan selamat. Dengan apa kamu bisa melawan setan? Ngelihat aja enggak, bisa dipukul, dibacok bisa. Terus pakai apa ngelawannya? Ngelawannya cukup fasta'id billah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maka inilah hikmah dijadikannya setan menjadi musuhmu. Dengan demikian engkau akan selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan perlindungan, dan engkau akan selalu memperoleh pahala dari setiap doa yang kamu panjatkan. Ketika kita takut digoda setan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dapat pahala lagi. A'udzubillahi samil minasyaitonirrajim, dapat pahala lagi. Udah dilindungi, dapat pahala. Gitu. Itu hikmahnya. Lah kalau nggak ada setan gimana? Kalau Allah nggak bikin setan gimana? Kamu jauh dari Allah. Kamu nggak punya musuh, kamu merasa aman hingga akan bebas main kemana saja tanpa pernah punya rasa takut, dan nggak akan mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gambarannya seperti seorang anak. Kamu punya anak kamu main. Ketika anak kamu main dan gak pulang-pulang kayak Bang Toyib, orang tuanya rindu sama anaknya. Kemana anak saya? Dipanggil cari sono, nak pulang, tambah jauh. Nak pulang, tambah jauh. Kenapa? Ketika dia main, dia merasa aman, gak punya musuh. Tapi coba ketika anak itu ketemu musuh di jalan, berantem sama kawannya, ada yang mengancam dia, menakuti dia, segera dia pulang mengadu kepada orang tuanya. Pak, dipukul saya sama si Anu, Pak.
Pak, diancam saya sama si anu, Pak. Ini untungnya dia punya musuh. Kenapa? Bisa kembali kepada orang tuanya. Nggak usah dipaksa lagi kembalinya. Maka hati-hati, jangan sampai ketika setan sudah diciptakan oleh Allah, kamu masih nggak mau kembali kepada Allah, kamu akan dipaksa nanti kembalinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada anak punya musuh, nggak ada takutnya sama musuhnya, nggak pernah kembali kepada orang tuanya. Nanti begitu orang tuanya kangen, langsung digendong, bawa pulang dia. Mau nangis kayak mau apa, ayo pulang pokoknya. Lebih parah daripada pulang dipaksa kamu mendekat kepada Allah nanti. Dengan apa caranya? Dijadikan sakit, dijadikan jatuh kerjaan kamu, dijadikan dipecat kamu dari kerjaan, dijadikan sampai kamu kembali kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu dipaksa kamu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kamu sudah sadar, oh saya punya musuh yang namanya setan, di sono ada, di sini. Ini hikmahnya saya suruh mendekat kepada Allah, kembali kepada Allah. Maka dengan begitu kamu segera jadi hamba yang dapat ridhonya Allah, diberi banyak pahala oleh Allah, dan jadi hamba yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kamu lihat anak kamu itu gambaran kamu sendiri. Kamu lihat anak kamu main, lari, begitu dipukul kawannya, lari pulang, Pak, tolongin. Oh, ini kayak saya ini. Kalau saya nggak punya musuh, Allah nggak jadikan setan untuk saya, mungkin saya nggak akan pernah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya akan jalan ke sono, main ke sono, merasa aman. Tapi untungnya Allah ciptakan untuk kita setan, dan kita diperintahkan merasa takut kepada setan agar kita tahu kita nggak mungkin bisa menghadapinya sendiri kecuali dengan pertolongannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mau nanya, apa alat kamu untuk ngadepin setan? Apa alatnya? Golok? Bisa pakai golok kira-kira? Pentungan bisa? Pakai bawang putih bisa gitu? Takut setan pakai bawang putih gitu? Ya. Orang-orang di luar agama Islam berupaya agar setan biar takut. Setan gak ada takutnya. Kalau orang Cina vampir takutnya sama bawang putih. Dikira kalau bawang putih ya setannya sama bawang putih, kata setan. Hubungannya apa takut sama bawang putih? Kalau orang Islam pakai begini, orang Buddha punya cara pakai begini. Gak ada cara untuk membuat setan takut, gak ada kecuali minta lindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sendiri yang mengajarkan, fasta'id billah, mintalah lindung kepada Allah, maka kamu akan dijadikan aman dari godaannya setan yang terkutuk, yang terlaknat, yang dijauhkan oleh Allah dari rahmatnya Allah untuk selama-lamanya. Jadi kalau kamu melihat gangguan ini, itu sama. Kamu main nih, kamu punya kawan, ada kawan yang musuhi kamu, ada kawan yang bisa ngelindungi kamu. Ketika kamu punya kawan yang musuhi kamu, kamu akan minta tolong sama kawan yang melindungi. Bro, tolongin dong si anu. Mana yang mukul kamu, mana? Kamu baru merasa aman ketika ada yang melindungi kamu untuk bisa melawan seseorang. Selama kamu gak punya pelindung, selamanya kamu merasa resah hidupnya.
nggak tenang hidupnya, nggak tentram hidupnya. Ada nggak Habib orang yang nggak pernah minta tolong sama Allah tapi nggak pernah resah sama setan? Ada nggak? Ada. Siapa? Kawannya setan. Itu kawannya setan gimana mau resah? Nah, kalau kamu musuhnya setan selalu merasa, kalau kawannya gimana mau resah? Wong kawannya sendiri. Yang kedua, begitu pula Allah jadikan hawa nafsu. Kita punya dua musuh. Di luar namanya setan, di dalam diri kita namanya hawa nafsu. Maka yang namanya hawa nafsu yang Allah ciptakan sebagai musuh yang ada pada diri kamu juga mengajak kamu untuk selalu ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nafsu itu nggak mau kalau suruh ngakuin ini sholat ini ditolong sama Allah, nggak mau nafsu. Nafsu mau ngakuinya sholat ini ya saya yang ngerjain sendiri, nggak ada urusan sama Allah. Kamu kerja punya hasil, nafsu ngomongnya ini hasil keringat saya sendiri, Allah nggak ikut-ikut untuk ini. Itu nafsu, nggak mau ngakuin kalau ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana nafsu itu ketika pertama diciptakan, nafsu ditanya, nafsu, kamu siapa? Apa jawabnya? Saya ya saya. Nah aku siapa? Kamu ya kamu. Coba, kurang ajar nggak nafsu? Pertama nafsu diciptakan, beda sama akal. Diciptakan pertama, akal, kamu siapa? Saya hambamu ya Allah. Lah aku siapa? Engkau Tuhanku ya Allah. Itu akal diciptakan. Nafsu pertama diciptakan ditanya, nafsu, kamu siapa? Saya ya saya. Saya ya saya. Gak pernah ngakuin hambanya Allah, gak pernah. Maka dengan begitu Allah letakkan dia dalam diri kamu. Nah, maka seseorang yang selalu mengakui ini saya, ini saya, ini saya, itu orang yang ikut sama godanya nafsu. Selalu ngajaknya tentang perintahnya Allah, maunya senang-senang, yang asik-asik, yang menyenangkan dirinya, yang bahagia dirikan. Gak mau ngerjain yang tunduk sama Allah, dapat ridhonya Allah, nafsu gak mau. Kecuali nafsu itu bisa kamu kekang, kamu ikat, kamu rantai. Seperti kita menundukkan kuda. Kuda yang liar, ketika kamu naik kuda yang liar, kuda itu akan bawa kamu ke sono kemari semaunya dia. Kecuali kuda itu sudah kamu jinakkan, baru kuda itu akan nurut. Jalan, berhenti, jalan, berhenti. Selagi belum bisa kamu jinakkan, selamanya dia akan bawa kamu. Gimana cara jinakinya? Hanya dengan pertolongannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah jadikan kita punya dua musuh. Apa gunanya? Agar kamu tambah mendekat kepada Allah. Ya Allah, ini gimana caranya? Diri saya kok maunya maksiat terus sama Engkau ya Allah. Senangnya kok judi terus, senangnya minum arak terus, senangnya lihat maksiat terus, senangnya ngomongin orang terus. Gimana ya Allah? Terus minta lindung kepada Allah agar Allah menjadikan nafsu itu bisa diikat dan diredakan gitu. Tanpa minta perlindungan dari Allah, kita nggak akan sanggup mengatasi hawa nafsu itu sendiri. Kata Nabi SAW, perang yang paling berat adalah perang melawan hawa nafsu. Ketika perang Badar selesai, Nabi ngomong sama sahabat-sahabatnya, "Ji'na min jihadil asghar ila jihadil akbar." Perang Badar itu perang yang paling besar. Tapi Nabi ngomong,
Sekarang kita pulang dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Sahabat nanya, ya Rasulullah, apa ada perang yang lebih besar dari perang Badar? Ada. Apa? Perang melawan hawa nafsu. Maka Allah sengaja jadikan ini pada diri kita agar kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita punya berapa? 2 musuh. Orang yang punya musuh itu akan berupaya dengan sekuat-kuatnya mengalahkan musuhnya. Gak akan orang itu santai-santai aja, gak akan. Maka dengan engkau tahu beratnya melawan nafsu, maka tidak ada cara lain kecuali engkau mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendekat kepada Allah, maka engkau akan dapat perlindungan, keamanan, dan mendapatkan banyak pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang terakhir, diciptakannya setan dan hawa nafsu menjadi musuh bagimu adalah kenikmatan dari Allah. Ini yang paling utama. Setan dan hawa nafsu dua-duanya diciptakan oleh Allah. Kalau akal kamu akal yang sehat, bisa berpikir dengan hikmah, ini adalah nikmat yang diciptakan oleh Allah untuk diri kita. Ma khalaqta hadza batila. Allah tidak pernah menciptakan sesuatu yang sia-sia. Apapun yang Allah ciptakan pasti ada keuntungan untuk kita. Setan diciptakan, nafsu diciptakan, pasti ada hikmahnya. Apa nih? Maka hikmahnya agar kita mendekat kepada Allah, agar kita dapat pahala dari Allah. Maka kalau kamu sadar tentang keberadaan setan dan nafsu, keduanya mendatangkan kebaikan untuk kita. Apapun yang mendatangkan kebaikan itu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan adanya musuh itu, engkau akan mau mendekat kepada Allah tanpa perlu dipaksa lagi. Dengan senang hati engkau mendekat kepada Allah, karena engkau merasa tidak akan mampu, tidak akan mungkin bisa melawannya sendiri. Dengan begitu engkau mendekat kepada Allah dan mendapatkan banyak pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguhnya yang diciptakan Allah itu enggak ada yang sia-sia untuk kalian. Apapun yang Allah bikin enggak ada yang sia-sia. Kalau ada orang main bola, ada orang main bola, terus dia cerita, tadi saya habis main bola, saya bisa mencetak 10 gol. Hebat enggak? Hebat enggak? Jangan hebat dulu. Tanya musuhnya siapa. Gitu dong. Tanya musuh kamu siapa? Enggak ada musuhnya. Hebat enggak? Hebat enggak? Ya enggak hebat. Kalau enggak ada musuhnya, biar 100 gol juga saya bisa. Kalau nggak ada musuhnya. Lah, kalau ada orang kok main bola, ditanya, saya bikin bola tadi main bola bisa nyetak 1 gol, cuman 1. Iya. Musuhnya siapa? Ronaldo. Hebat nggak? Nah, itu loh. Tanya dulu musuhnya siapa. Malaikat ibadah ribuan tahun, jutaan tahun, sehari sholat 1 juta kali, enggak hebat. Kenapa? Kenapa? Enggak ada musuhnya. Pantes bisa ibadah jutaan tahun
tahun tanpa pernah maksiat, pantas bisa sujud jutaan tahun tanpa pernah bangun. Kenapa? Gak ada setan yang ganggu, gak ada hawa nafsu yang ngajaknya kemana-kemana. Maka malaikat ketika ngelihat kamu bisa ibadah sekali saja berhasil, malaikat angkat jempol. Hebat lu bro, hebat ente. Di luar kamu ada setan, dalam kamu ada nafsu, kamu masih bisa ibadah kepada Allah dengan berhasil. Kamu hebat. Gitu. Maka kita diperintah 5 kali aja, sholat 5 kali, gak usah banyak-banyak, berhasil. Masya Allah, malaikat kalah sama kamu. Yang ibadahnya jutaan kali, ibadahnya ribuan tahun, kalah sama kamu. Kenapa? Bayangin, musuhnya iblis kita ini, gak tanggung-tanggung. Dan gak sendiri, bersama pasukannya. Sendiri masih mending. Ini ngajak pasukan yang banyak. Di depan kita ada setan, pasukannya. Di belakang kita pasukan setan. Kita ke sono ketemu pasukan, muter. Tapi kamu masih bisa berhasil ke masjid, masih bisa sholat berjamaah, bisa ngaji, bisa, Masya Allah, ini luar biasa. Maka tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita nggak akan bisa berhasil menundukkan setan dan hawa nafsu. Jadi hanya dengan minta lindung kepada Allah, kita akan diberikan keberhasilan oleh Allah. Karena hanya ini caranya untuk melawan iblis dan setan. Tiap waktu minta tolong kepada Allah. Nabi ngajarinnya apa? Ya Hayyu ya Qayyum. Apa? Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghisu wa min adzabi astajiru, aslih li sya'ni wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, aku minta lindung kepadamu ya Allah, dan jangan pernah engkau lepaskan diriku sedetik pun ya Allah untuk dipengaruhi oleh hawa nafsuku ya Allah. Lindungi aku tiap waktu ya Allah. Itu doanya Nabi ngajarin begitu. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghisu wa min adzabi astajiru, aslih li sya'ni, perbaikilah tiap waktu diriku ya Allah, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan lepaskan diriku ya Allah sedetik pun dari hawa nafsuku. Jangan ya Allah. Senantiasa bimbing aku, lindungi aku, tuntun aku, jauhkan aku dari hawa nafsuku ya Allah, agar aku dapat keridhaanmu, dapat terus di dalam jalanmu ya Allah. Itu doanya Nabi kepada sahabat-sahabatnya kalau ngajarin begitu. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghisu wa min adzabi astajiru, aslih li sya'ni wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Jadi setiap yang diciptakan Allah tidak ada yang sia-sia, semuanya ada hikmahnya. Setan ada hikmahnya sebagai musuh kita, nafsu ada hikmah sebagai musuh kita, hingga ibadah kita ketika berhasil lebih punya nilai dibandingkan ibadah yang lain yang gak punya musuh. Hingga kalau kamu sadari apapun yang Allah ciptakan membawa hikmah, hingga dosa yang ada pada kita itu hikmahnya besar. Apa diantaranya? Kalau kita punya dosa, lalai pada sesuatu yang Allah perintahkan, kita tergelincir maksiat, dengan dosa itu kita jadi tunduk kepada Allah, malu kepada Allah, istighfar kepada Allah, merasa dirinya dosa, merasa dirinya hina. Ini dosa yang bawa pada kebaikan namanya. Dosa yang bawa kepada ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa yang bawa keridhaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibandingkan kamu punya amal, sholat, puasa, sedekah, tapi sombong,
merasa bangga dengan amalnya. Ini amal yang menjauhkan kamu dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Gitu loh. Jadi ada dosa yang dosa itu malah membawa keridhaannya Allah. Jadi jangan dianggap kenapa saya dibikin dosa sama Allah. Oh, enggak. Kalau kamu bisa sadar dengan akal, justru dengan dosa itu Allah mau mendekatkan kamu kepada Allah agar kamu jadi orang yang tunduk, malu, nggak bangga diri, nggak pernah pamer amal. Orang yang pernah punya salah itu mau sombong apanya? Saya banyak salahnya. Jadi imam dong. Nggak, kamu aja lah. Saya banyak dosanya. Nah, itu orang punya dosa. Kamu yang mimpin dong. Enggak, kamu aja lah. Coba nggak punya dosa dia, mikir, dosa aja. Untung dibikin dosa, hingga hilang sombongnya, muncul tawadhunya, muncul rendah dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang Allah ciptakan pada kita, kalau kita mau berpikir dengan benar, mau kita amati, itu semua ada hikmahnya. Dan hikmahnya apa? Justru mau mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaliknya apapun yang diciptakan Allah, ketika kita nggak bisa petik hikmahnya, itu justru menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita sesat, bahwa kita nggak mendapat hikmah, nggak bisa mengambil manfaatnya, justru itu akan menyesatkan kita dan tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi orang-orang yang pandai mengambil hikmah dari setiap yang diciptakan oleh Allah, dan bisa jadi jalan untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat keridhaannya Allah, dapat lindungan dari Allah, keamanan dari Allah, dan yang utama kita berhasil jadi hamba yang baik di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal. Hadhihi niyyah wa ala niyatin shalah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana a'tarafna bi anna naqtarafna wa anna asrafna 'ala ladha ashrafna fatub 'alaina tauba taghsil kulli hauba astur lana urati wa amin rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ihwani wa sairil hillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma' amin rabbi isma' fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasulina Allah bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbihi dada basi suhbi walhamdulillahi badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.